Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Masih semangat kan? Masih. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hari ini Riana, Bu. Kenapa? Katanya sakit. Oh iya. Jangan lupa ya, kita pun harus selalu menaati protokol kesehatan. Sebelum belajar, kita membaca basmalah bersama dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, siapa yang pernah bermain ke sungai? Saya, Bu. Ada apa saja yang kalian lihat di sana? Ada ikan. Ada air, Bu. Ada apa lagi? Ada ikan. Oh iya betul, ada ikan, ada air, ada batu. Itu adalah makhluk hidup dan benda tak hidup. Untuk hari ini kita akan belajar tentang ekosistem dan teks non-fiksi. Diharapkan setelah belajar hari ini, kalian bisa menentukan ide pokok dan mencari informasi penting dari sebuah teks non-fiksi, serta dapat menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Agar lebih semangat lagi, kita yel-yel dulu ya. Nanti dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kalian siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Baiklah, kelas 5? Yes. Bagus. Untuk sesi pertama ini, Ibu cukupkan sekian. Nanti kita akan lanjutkan di grup WA. Ibu akan kirimkan LKPD dan kalian baca serta cermati setiap instruksi yang ada di LKPD. Kalau ada yang belum dipahami, kita akan membahasnya di grup WA. Dari Ibu dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil pengamatanmu terhadap kedua gambar tersebut. Sudahkah kalian menemukan apa perbedaan dari kedua gambar tersebut? Gambar 1 menunjukkan benda-benda tak hidup, sedangkan gambar 2 menunjukkan makhluk hidup. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Apakah individu itu? Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya seekor kambing dan sebuah pohon cemara. Tempat tinggal individu disebut habitat. Apakah itu populasi? Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Apakah itu komunitas? Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh, komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Bacalah contoh teks non-fiksi di bawah ini. Berdasarkan teks bacaan tersebut, tuliskanlah pikiran utama dan informasi penting pada tabel yang ada pada LKPD.
Masih ingatkah apa itu pikiran utama? Pikiran utama adalah ide pokok yang mendasari suatu tulisan atau paragraf. Biasanya tercantum di satu kalimat. Setelah kalian selesai mengerjakan tugas yang pertama, ayo membaca kembali teks non-fiksi dengan judul jenis makanan hewan. Setelah kamu membaca teks tersebut, catatlah beberapa pertanyaan berdasarkan teks bacaan dan juga pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan. Ingat, selalu menggunakan kata tanya yang tepat dan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Tugas selanjutnya, membuat tabel tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Tuliskan jawabanmu pada lembar LKPD. Kalian sudah selesai mengisi evaluasinya di Google Form? Sudah, Bu. Alhamdulillah ya. Pada pembelajaran hari ini, apa yang menurut kalian paling disukai? Video. Menonton video ya. Emang di dalam video itu ada apa ya materi hari ini? Tentang apa saja? Ada benda hidup sama Materi ekosistem. ada ide pokok, Bu. Oh, betul ya. Tadi kalian sudah belajar tentang bagaimana mencari ide pokok, juga bagaimana cara membuat teks non-fiksi yang baik, serta dapat menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dua bacaan tadi yang sudah kalian baca itu adalah contoh teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi fakta-fakta, pengumpulan data, serta tidak bersifat imajinasi. Kemudian tempat tinggal suatu hewan pun itu akan menentukan dari jenis makanannya. Dari yang kita pelajari hari ini, hewan itu dibagi dua jenis makanannya. Yang pertama ada hewan yang jenis makanannya tumbuhan dan ada hewan yang jenis makanannya pemakan hewan lainnya. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sekian. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa. Ya, Bu. Ya, kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Jangan lupa menjaga kesehatan serta selalu berdiskusi dengan orang tua dan meminta bantuan orang tua untuk membantu pekerjaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.